Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo friend. Pada kesempatan kali ini dalam rangka knowledge safety sharing, saya akan membahas tentang konsep dasar K3. Ini dikhususkan bagi para pemula terutama yang baru belajar tentang K3. Apa sih sebenarnya K3 dan kenapa K3 itu diperlukan? Ya. Nah, kita mulai dengan apa sih yang dimaksud dengan K3? Kalau kepanjangan K3 pasti sebagian kita mungkin sudah banyak yang tahu ya. Keselamatan, kesehatan kerja, atau ada yang juga menyebut dengan kesehatan dan keselamatan kerja. Boleh saja. Ya. Tapi apa yang dimaksud dengan K3? Saya mendefinisikan K3 di sini. Ya, kalau kita lihat definisi K3 juga ada di Undang-Undang, di PP 50 tahun 2012, di apa namanya, itu dijelaskan apa yang dimaksud dengan K3, di Undang-Undang Nomor 1 tahun 70 juga ada definisi K3. Tapi saya ringkas supaya mudah dipahami, saya membuat definisi seperti ini. Ya, K3 itu adalah usaha untuk mencegah terjadinya kecelakaan akibat kerja atau KAK dan penyakit akibat kerja atau PAK dengan cara mengendalikan semua potensi risiko dan potensi bahaya dan risiko di tempat kerja. Jadi kalau kita lihat di sini dari definisi ini ada dua kandungannya. Pertama ada tujuan, yang kedua ada caranya. Ya, tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya apakah itu penyakit akibat kerja atau yang disebut dengan KAK, dan yang kedua adalah untuk mencegah penyakit akibat kerja atau PAK. Ya, itu tujuannya. Atau kita di dalam dunia industri kita sering mendengar yang disebut dengan zero accident. Ya, target perusahaan seringkali menyebut dengan zero accident. Zero accident artinya adalah tidak ada kecelakaan kerja dan tidak ada penyakit akibat kerja. Itu yang disebut dengan zero accident. Nah, caranya bagaimana? Caranya di sini dengan cara mengendalikan semua potensi bahaya dan risiko di tempat kerja. Jadi saya menggarisbawahi kata-kata mengendalikan, karena ini ada kata kuncinya. Jadi yang dilakukan dalam K3 itu ya cuma satu. Apa yang kita lakukan dalam K3 adalah mengendalikan potensi bahaya dan risiko. Ya, cuma caranya yang banyak, standarnya yang banyak. Jadi ya caranya cuma satu, mengendalikan semua potensi bahaya dan risiko. Kenapa? Bahaya dan risiko itu dikendalikan di tempat kerja dan tidak dihilangkan saja. Kenapa kita tidak menghilangkan saja bahaya dan risiko yang ada di tempat kerja? Karena memang potensi dan risiko di tempat kerja itu sulit untuk kita hilangkan atau mungkin tidak bisa kita hilangkan. Karena sumber-sumber bahaya itu kita perlukan di tempat kerja. Misalnya sumber bahaya listrik, kita butuh listrik. Sumber bahaya bahan kimia, untuk proses-proses industri kimia terutama kita membutuhkan bahan kimia, bahkan memproduksi bahan kimia. Kemudian apalagi bahaya bahaya terjepit mesin misalnya, bahaya impact misalnya, ya. Nah, kita butuh mesin, kita butuh material dan seterusnya. Jadi makanya bahaya itu, sumber bahaya itu tidak bisa dihilangkan, bahkan sehari-harinya dalam pekerjaan kita bergelut atau berhubungan langsung dengan berbagai sumber bahaya di tempat kerja. Maka yang dilakukan apa? Yang dilakukan adalah mengendalikan semua potensi bahaya dan risiko yang ada di tempat kerja. Nah, itulah yang dimaksud dengan K3. Jadi simpel ya. K3 itu tujuannya mencegah terjadinya kecelakaan akibat kerja dan penyakit akibat kerja. Caranya adalah mengendalikan potensi bahaya yang ada dan risiko yang ada di tempat kerja. Ya, nah cuma caranya mengendalikannya ini bagaimana? Ini yang nanti banyak caranya, ya. Atau mungkin secara sederhana kita mungkin mengenal berbagai bentuk cara pengendalian yang ditetapkan dalam standar. Bisa standar itu bisa berupa peraturan misalnya, bisa berupa SOP misalnya, ya, bisa juga berupa standar nasional misalnya. Ya, jadi macam-macam. Nanti kita bahas di sesi-sesi yang lain nanti ya di knowledge safety sharing lainnya. Kemudian mengendalikan ya, tujuan dari dan pengendalikan apa sih yang dikendalikan? Nah, tadi sudah disebutkan yang dikendalikan itu adalah semua potensi bahaya dan risiko di tempat kerja. Apa sih potensi bahaya dan risiko di tempat kerja itu? Ada 4 kalau kita sebut secara umum. Ya, kita kelompokkan secara umum. Pertama adalah manusianya, ya. Yang kedua mesin, ya, atau peralatan yang digunakan. Yang ketiga material yang digunakan. Dan yang keempat metode kerja atau cara kerja. Nah, ini secara umum sumber-sumber bahaya itu atau sumber-sumber risiko itu ada pada 4M ini. Ya, maka 4M ini baik itu manusia, mesin, material, metode ini harus kita kendalikan. Ya, dengan cara-cara tertentu tentunya, dengan cara-cara yang standar ya untuk mengendalikan
Apakah itu manusianya, apakah itu mesinnya, apakah itu materialnya, atau metode kerjanya. Sehingga apa? Ketika ini dikendalikan dengan cara-cara tertentu, dengan cara-cara yang sudah ditetapkan, ya, maka lingkungan kerja akan menjadi aman, tempat kerja akan menjadi aman. Aman itu artinya tadi tidak ada cedera, tidak ada kecelakaan akibat kerja, tidak ada penyakit akibat kerja, dan tidak ada kerusakan kerugian material lainnya. Ya, nah, itu yang disebut dengan tempat kerja yang aman. Kemudian ya, prinsip dalam K3 adalah yang harus kita ketahui dan harus kita dipegang oleh setiap orang. Ya, karena setiap orang yang di tempat kerja harus menerapkan K3, harus melakukan K3. Karena keselamatan dia, setiap orang juga membutuhkan selamat. Ya, tidak ada orang yang tidak butuh selamat. Maka setiap orang harus menerapkan K3 dalam pekerjaannya. Maka setiap orang juga, setiap pekerja harus memegang prinsip ini. Ya, bahwa setiap pekerjaan bisa dilakukan dengan selamat. Ya, betapapun sulitnya, betapapun pendeknya sangat waktu yang ditentukan, betapapun tingginya tingkat risiko. Pada prinsipnya bisa dilakukan dengan selamat selama kita mengikuti apa tadi standar-standar K3 tadi. Ya, standar-standar pengendalian untuk bahaya yang ada di tempat kerja. Bagaimana kita mengelola bahaya tersebut sehingga dia tidak menimbulkan kecelakaan kerja. Kemudian juga dalam K3 bahwa kecelakaan itu pasti ada sebabnya. Ya, pasti ada sebab-sebab yang menyebabkan terjadinya kecelakaan. Ya, karena ada sebab-sebab itulah, maka kita bisa menghilangkan sebab. Kalau sebabnya tidak ada, ya tidak bisa dihilangkan kecelakaan itu. Karena sebabnya ada, maka sebab-sebab itu bisa dikendalikan. Ya, jadi setiap kecelakaan itu tidak terjadi begitu saja, pasti ada sebab-sebabnya. Makanya setiap ada kecelakaan perlu diinvestigasi, perlu dianalisa. Kita cari penyebabnya atau akar penyebabnya, yang kemudian nanti kita bisa mengendalikan akar penyebab tersebut atau menghilangkan akar penyebab tersebut. Dan itulah sehingga kita bisa mencegah kecelakaan itu atau penyebab kecelakaan tersebut harus dicegah atau ditiadakan. Ini prinsipnya. Kita tidak boleh membiarkan kecelakaan itu terjadi di tempat kerja. Kemudian juga prinsip dalam K3 adalah bahwa bekerja harus dengan aman dan selamat. Bagaimana caranya supaya kita aman dan selamat? Ya, bagaimana sih caranya supaya saya kalau bekerja, setiap pekerja yang melakukan pekerjaan supaya aman dan selamat dalam pekerjaan apa? Pertama harus mengetahui pekerjaan yang dilakukan. Yang kedua mengetahui langkah tahapan pekerjaan tersebut. Ya, jadi langkah-langkahnya seperti apa? Ya, kemudian mengetahui bahaya-bahaya yang ada dalam langkah-langkah kerja tersebut. Kemudian mengetahui cara mengendalikan bahaya tersebut. Misalnya saya mau masang lampu, misalnya lampu, ya lampu apa namanya lampu bolam ya, lampu yang ada di plafon nih. Saya mau ganti lampu misalnya. Saya harus tahu pekerjaan apa yang mau saya lakukan. Saya mau mengganti lampu, ya. Dan juga orang yang melakukan pekerjaan itu saja sudah tahu cara melakukan pekerjaannya, tahu langkah-langkahnya. Pertama mungkin saya ambil tangga, kemudian saya naik tangga, kemudian saya buka bolamnya, kemudian saya ganti dengan yang baru misalnya. Ya, maka di setiap langkah tadi akan saya lihat potensi bahayanya apa sih. Ketika saya membawa tangga apa bahayanya, ketika saya naik ke tangga apa bahayanya, ketika saya mengganti lampu, mengganti bolamnya apa potensi bahaya dan risikonya. Nah, pada saat itu kita bisa mengendalikan potensi bahaya tersebut. Secara insting, ya secara insting, setiap orang sudah punya insting untuk menghindari bahaya. Ya, pasti kita sudah tahu bagaimana ketika saya mengganti lampu, saya tidak akan jatuh dari tangga. Bagaimana ketika mengganti lampu, saya tidak akan kesetrum. Secara insting kita punya. Ya, sudah punya. Setiap orang punya insting untuk menghindari bahaya. Itu sudah ada ya di setiap orang. Ya, namun itu saja tidak cukup. Ya, maka perlu dibuatkan suatu standar yang baik sehingga ketika dia melakukan pekerjaan, ya di langkah-langkah tersebut dia mengetahui bahayanya, kemudian ditetapkanlah cara pengendalian yang tepat bagaimana, bukan hanya secara insting saja. Ya. Nah, kemudian setelah dia tahu bahaya-bahayanya, mungkin kemudian kita tahu mengetahui cara mengendalikan bahaya tersebut. Ya, dengan cara-cara yang standar tadi. Ya. Kemudian kenapa K3 ini penting? Ya, kenapa K3 ini harus diterapkan? Bahkan pemerintah mewajibkan ya bahwa setiap perusahaan wajib menerapkan K3. Dan ini juga menjadi hak paling dasar bagi setiap warga negara di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 yang menyatakan bahwa
setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pekerjaan yang layak yang dijelaskan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan adalah pekerjaan, salah satunya adalah pekerjaan yang memberikan jaminan kesehatan dan keselamatan. Ya, nah, ini makanya penting. Undang-undang saja, pemerintah saja mewajibkan ini untuk melindungi pekerjanya. Ya, jadi ini penting. Pertama, kenapa? Karena pertama adalah menyelamatkan, adalah untuk menyelamatkan karyawan. Ya, karyawan itu sendiri. Misalnya saya bekerja. Ya, ketika saya bekerja, tentu saja saya ingin selamat, aman, ya, dan aman ketika saya datang bekerja. Saya juga pulang dengan sehat, dengan selamat. Saya tidak mau ketika saya datang bekerja, kemudian pulang dengan keadaan cedera, luka misalnya, hilang satu jarinya terpotong di mesin misalnya, atau kena bahan kimia matanya sehingga sehingga buta sebelah misalnya, atau pulang-pulang saya jadi tuli, saya kan tidak pengen. Tidak ada orang yang ingin seperti itu. Apalagi berangkatnya berangkatnya sendiri, pulangnya diantar pakai ambulan dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Tidak ada yang ingin seperti itu. Ya, karena ketika terjadi kecelakaan, yang paling dirugikan adalah karyawan. Ya, dia mengalami sakit, dia akan mengalami kesedihan, bisa jadi kehilangan masa depan karena sudah cacat permanen misalnya. Bisa jadi diberhentikan atau tidak mampu lagi bekerja, kehilangan gaji dan nafkah. Maka yang paling berkepentingan dalam menerapkan K3 itu adalah karyawan sendiri. Ya, jadi makanya setiap karyawan, setiap pekerja harus mengutamakan keselamatannya dengan cara apa? Mematuhi semua standar-standar K3 yang sudah diterapkan oleh perusahaan. Yang kedua, menyelamatkan keluarga. Ya, kita semua kan punya keluarga. Kita bisa jadi tulang punggung keluarga, kita bisa jadi ibu dari anak-anak kita, bapak dari anak, kakak dari adik-adik kita, atau juga anak dari orang tua kita yang mungkin mengharapkan kita. Ya, ketika terjadi kecelakaan pada kita, pada saat kita bekerja, maka juga mereka akan merasa sedih, ya, merasa kehilangan. Bisa jadi anak-anak kita merasa karena ditinggalkan oleh bapaknya yang meninggal ketika bekerja, melakukan kecelakaan kerja misalnya, merasa masa depannya tidak menentu. Ya, yang diharapkan orang tua yang akan menyekolahkannya dan sebagainya sudah tidak ada. Ya, maka yang dirugikan yang kedua adalah keluarga, keluarga kita sendiri. Ya. Dan yang ketiga yang juga dirugikan tentu saja adalah perusahaan. Perusahaan juga dirugikan. Bisa jadi kehilangan tenaga kerja, pengeluaran biaya untuk akibat kecelakaan seperti melakukan pengobatan, kemudian mengganti material yang rusak, mesin yang rusak, kehilangan waktu untuk investigasi, bisa juga berhenti produksi karena mungkin berbagai masalah akibat kecelakaan, bisa kehilangan customer, bahkan juga kehilangan reputasi perusahaan itu sendiri karena adanya kecelakaan kerja. Jadi perusahaan juga sangat punya kepentingan dalam menerapkan K3. Tidak hanya karyawan, tetapi juga perusahaan. Makanya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70, ya, untuk K3 ini ada yang dinyatakan sebagai kewajiban perusahaan terhadap karyawan, dan juga ada kewajiban karyawan terhadap perusahaan, dan juga ada hak perusahaan terhadap karyawan, dan juga ada hak karyawan terhadap perusahaan dalam aspek K3 ini. Kedua-duanya ada. Ya. Nah, itu sebabnya K3 itu penting. Tadi dijelaskan bahwa K3 itu untuk mencegah supaya tidak terjadi kecelakaan. Ya, tidak terjadi penyakit akibat kerja maupun kecelakaan akibat kerja. Kedua-duanya adalah kecelakaan. Ya. Apa yang dimaksud dengan kecelakaan adalah suatu kejadian yang antara lain, ya, tidak direncanakan. Tidak ada orang yang merencanakan untuk celaka dalam bekerja atau celaka hari ini, nggak ada. Ya, tidak ada orang yang ingin mendapatkan kecelakaan dalam bekerja, mendapatkan penyakit karena bekerja, nggak ada. Dan kecelakaan itu tidak diduga, tidak bisa diduga. Datangnya bisa kapan saja, ya. Kemudian di mana saja dan menimpa siapa saja. Ya, jadi tidak ada istilah saya kan sudah senior, ya, kalau kerja saya sudah tahu semua, saya akan aman kok, tenang aja, saya sudah bertahun-tahun bekerja di sini, nggak pernah terjadi kecelakaan bagi saya. Bisa jadi di akhir-akhir kita bekerja kita mendapatkan kecelakaan. Bisa jadi di akhir-akhir masa kita bekerja kita mendapatkan penyakit yang nanti akan bisa jadi penyakit itu akan membebani kita pensiun misalnya. Bisa jadi. Maka untuk itu kita harus benar-benar mencegah supaya tidak terjadi kecelakaan pada diri kita ataupun rekan-rekan kerja kita. Banyak jenis kecelakaan, bisa jadi terjatuh, tergencil, terpukul, terjepit, terkena aliran listrik, ya, kemasukan benda, tertusuk benda tajam, dan lain-lain sebagainya. Tergantung dari jenis pekerjaan.
Dan mungkin kita sendiri sudah bisa mengetahui dampak dari suatu apa namanya di suatu pekerjaan yang bisa menimbulkan kecelakaan, ya, atau potensi kecelakaan yang bisa terjadi di suatu pekerjaan. Bisa. Kita bisa secara umum kita akan bisa melihat apa kecelakaan yang terjadi di tempat kita. Kemudian apakah kecelakaan ini bisa diramalkan? Diramalkan ini bukan kita pergi ke peramal kemudian ditanya, oh gimana kecelakaan perusahaan saya tahun depan, bukan. Ya, atau istilah lainnya diramalkan ini diperkirakan. Ya, bisa nggak kecelakaan itu diprediksi atau diperkirakan akan terjadi? Ya, bisa. Karena sudah ada kajian yang dilakukan sejak puluhan tahun yang lalu. Ya, di apa namanya kajian pertama dikeluarkan oleh Pak Henrich yang mengeluarkan tahun 1930-an yang melakukan kajian terhadap atau analisis kecelakaan kerja, ya. Dia meneliti lebih dari 70 kecelakaan kerja, kemudian merumuskan beberapa rumusan tentang kecelakaan kerja. Termasuk diantaranya adalah piramid kecelakaan kerja dan kemudian teori domino yang nanti juga akan kita bahas di sini. Ya, piramid kecelakaan kerja yang dibuat adalah seperti ini, seperti gambar ini kita lihat piramid, ya. Ya, kalau kita lihat piramid yang ke bawahnya makin besar ini, yang paling banyak yang menjadi apa namanya menjadi pemicu terjadinya kecelakaan kerja itu berasal dari bawah, ya, yaitu adalah kondisi tidak aman dan tindakan tidak aman atau yang disebut dengan unsafe condition dan unsafe acts. Ya, makin banyak orang melakukan makin banyak di tempat kerja kita kondisi-kondisi tidak aman dan makin banyak tindakan-tindakan tidak aman di tempat kerja kita, maka makin besar kemungkinan untuk terjadinya yang di atasnya yang disebut dengan near miss. Jadi di sini dari 20.000 kondisi tidak aman dan tindakan tidak aman bisa menimbulkan 600 near miss. Nah, ini semacam probabilitas, ya. Bisa memungkinkan terjadinya 600 near miss atau hampir celaka. Ya, hampir celaka. Near miss artinya adalah hampir celaka, belum celaka, belum kecelakaan tadi hampir. Misalnya contohnya hampir tertabrak, hampir jatuh, hampir terjepit, hampir terkesetrum, tapi belum kesetrum. Itu near miss namanya. Ya, bisa jadi kita mengalami near miss karena beruntung saja nggak ketabrak. Padahal nyebrang di jalan raya sembarang tempat, tidak ada di situ bukan tempat penyeberangan, kita nyebrang kita hampir saja ketabrak. Ya, karena beruntung. Kemudian dari 600 near miss bisa jadi menimbulkan terjadinya cedera ringan kecelakaan menjadi kecelakaan, ya, cedera ringan 30. Dari 600 menjadi 30. Ya, probabilitasnya dari 600 near miss memungkinkan terjadinya 30 kecelakaan dengan cedera ringan. Dari 30 cedera ringan memungkinkan terjadinya kecelakaan dengan 10 cedera sedang. Dari 10 cedera sedang mungkin terjadinya 1 sampai 3 cedera serius atau kematian. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, yang paling makin banyak kondisi tidak aman, makin banyak tindakan tidak aman di tempat kerja kita, maka makin besar kemungkinan untuk terjadinya kecelakaan. Ya, jadi tinggal lihat saja. Kita akan dengan mudah untuk melihat secara visual di lapangan, ya, kondisi tidak aman dan tindakan tidak aman. Nanti akan kita bahas apa yang maksudnya kondisi tidak aman dan tindakan tidak aman. Ya. Jadi makin banyak, misalnya saya tambahin nolnya 1 jadi 200.000, maka naik di atas juga akan nambah nolnya 1 jadi 6.000, menjadi 300, menjadi 100, menjadi 10. Ya. Oh, bisa jadi, oh saya kok tempat saya banyak kok kondisi tidak aman, tindakan tidak aman selama ini, tapi nggak pernah terjadi kecelakaan tuh. Ya, aman-aman saja. Ya, hati-hati. Ya, hati-hati. Mungkin belum terjadi, tapi kemungkinan terjadinya pasti besar. Bisa jadi sudah ada kecelakaan, cuma tidak dilaporkan. Mungkin tidak melapor kalau sudah terjadi kecelakaan dan seterusnya. Ya, jadi menunjukkan bahwa makin banyak uh, kondisi tidak aman dan makin banyak tindakan tidak aman, maka makin besar untuk terjadi kecelakaan. Maka yang dilakukan untuk mencegah kecelakaan, apa yang dilakukan? Memperkecil yang di bawah. Kurangi nolnya 1, maka di atas juga kurang 0,1. 60 dari dua ini 20.000 jadi 20, misalnya 2.000 kita kurangi bisa menjadi 2.000, maka di atas menjadi 60. Di atas lagi 0,1 jadi 3. Ini jadi 1, ini jadi 0,1. Makin kecil. Maka makin kecil kondisi tidak aman, makin sedikit kondisi tidak aman, makin sedikit tindakan tidak aman, maka makin kecil kemungkinannya untuk terjadi kecelakaan. Jadi kecelakaan itu bisa kita prediksi, ya, kita bisa perkirakan mungkin terjadi atau tidak di tempat kita. Ya.
Mengapa bisa terjadi kecelakaan? Tadi sudah jelaskan karena ada penyebabnya. Ya, karena ada penyebabnya. Menurut teorinya Pak Hendrik ini ada dua penyebab utama terjadinya kecelakaan. Pertama tadi disebutkan adalah tindakan tidak aman atau disingkat dengan TTA atau istilahnya adalah unsafe acts. Ini besarnya 88% berdasarkan penelitiannya Pak Hendrich. Ya, lalu ada penelitian-penelitian lain menunjukkan angka yang berbeda tetapi tetap besar. Ya, tetap menunjukkan yang lebih besar itu penyebabnya adalah tindakan tidak aman. Tindakan tidak aman siapa yang melakukan? Tentu saja adalah manusianya, pekerjanya. Jadi kalau tadi kita lihat bahwa penyebab sumber-sumber bahaya dari risiko kerja itu ada manusia, ada mesin, ada material, ada metode, ya, ada metode kerja, maka manusia adalah penyebab terbesar. Kalau menurut teorinya Pak Henry, ini 88%. Berarti sisanya adalah yang lain tadi, yang 3M lagi. Ya, yang M pertama manusianya adalah 88%. Ya, ketika kita melakukan pengendalian terhadap manusianya, maka kecelakaan kerja akan bisa dicegah sampai 88%. Contohnya apa? Pekerjanya tidak menggunakan APD, pekerjanya tidak mengikuti prosedur, pekerjanya tidak mengikuti peraturan K3, pekerjanya bekerja sambil bergurau, bercanda dan seterusnya. Itu contoh sederhananya, ya. Kemudian yang berikutnya adalah kondisi tidak aman 10%. Berarti sudah 90%. Jadi kondisi tidak aman itu berasal dari mana? Di tempat kerja tadi yang lain, dari apakah dari peralatan yang digunakan, dari tempat kerja, dari metode kerja, cara kerja dan sebagainya. Contoh di sini lantai kerja licin, berceceran oli, tempat kerja besarkan barang-barang, pencahayaan yang kurang, kondisi tempat kerja yang berdebu dan lain sebagainya. Nah, yang 2%-nya yang lain yang di luar kendali kita, bisa jadi bencana alam dan sebagainya yang di luar kontrol manusia. Jadi penyebab utama kecelakaan kerja ada dua, yaitu adalah tindakan tidak aman dan kondisi tidak aman. Apa yang maksud dengan tindakan tidak aman? Definisi sederhananya yang saya buat di sini adalah tindakan atau perilaku pekerja yang tidak sesuai dengan syarat-syarat atau standar K3. Ya, tindakan tidak aman adalah atau perilaku tindakan tidak aman adalah perilaku pekerja tidak sesuai dengan standar K3 atau syarat-syarat K3. Ya. Apa itu kondisi tidak aman? Kondisi tidak aman adalah lingkungan kerja, baik itu tempat, alat, bahan yang digunakan yang tidak sesuai dengan syarat-syarat atau standar K3. Jadi untuk menyatakan bahwa itu tidak aman, acuannya adalah standar K3. Ya, acuannya adalah kepada standar yang ada. Ya. Saya mau mengatakan bahwa ini tidak aman, apa acuannya? Bisa jadi menurut rekan kerja kita aman kok. Selama ini saya bekerja dengan seperti ini nggak pernah kecelakaan. Tapi menurut saya tidak aman. Kenapa? Karena tidak sesuai standar. Nah, ini standarnya ini. Ya, walaupun dia tidak pernah mengalami kecelakaan di tempat itu, tapi kalau dia tidak area kerjanya, tempat kerja dan cara kerjanya tidak sesuai dengan standar, maka itu dikatakan sebagai suatu kondisi tindakan tidak aman ataupun kondisi tidak aman. Jadi acuannya standar. Ya, apa itu standar atau syarat K3? Ya, di Undang-Undang Nomor 170 disebut dengan syarat-syarat K3. Ya, saya kelompokkan jadi 4 biar mudah ingatnya. Standar itu kan banyak. Standar tertinggi adalah peraturan perundang-undangan, ya, semua peraturan perundang-undangan terkait K3. Nah, ini standar tertinggi di negara kita. Kita harus mengacu pada standar-standar atau peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Misalnya dari Kemenaker, Kementerian Tenaga Kerja kan banyak sekali standar K3, standar kebakaran, standar pengendalian kebakaran, standar pengendalian bahan kimia, standar bekerja di ketinggian, standar bekerja di ruang terbatas. Ya, banyak aturan-aturan yang sudah dibuat berkaitan dengan standar. Itu kita jadikan acuan dalam bekerja. Ya, itu standar tertinggi. Yang kedua, standar nasional Indonesia, mungkin SNI misalnya. Atau standar nasional lain yang dibuat oleh lembaga-lembaga lain. Misalnya kalau di rumah sakit ada namanya SNARS, Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit. Ya, nah, bisa jadi kita itu untuk rumah sakit. Dan mungkin ada standar-standar yang lain, standar nasional yang lain. Kemudian yang ketiga apa? Standar internasional. Kita juga bisa mengacu pada standar internasional. Misalnya standar untuk hygiene industri NIOSH misalnya. Atau kita mengambil standarnya OSHA misalnya. Ya. Atau kita mengacu pada standarnya NFPA misalnya. Bisa saja, walaupun dia standar Amerika, tapi banyak diacu sebagai standar internasional. Atau standar dari ILO misalnya. Ya, boleh saja. Dan yang terakhir, yang keempat apa? Adalah standar
yang atau peraturan, kebijakan, pedoman kerja, SOP yang dibuat internal perusahaan terkait dengan K3 itu juga menjadi standar. Yang biasanya kita mengacu pada standar di atasnya. Atau kita kembangkan sendiri dengan metode-metode yang sudah ada. Misalnya membuat prosedur standar dengan menggunakan metode JSA misalnya. Ya, itu juga bisa. Ini menjadi standar. Ya, jadi prosedur-prosedur justru kita yang banyak kita gunakan sehari-hari adalah standar level paling bawah tadi. Ya, dari hierarki yang paling tinggi sampai ke bawah yang paling banyak kita gunakan apa? Standar prosedur internal kita. Prosedur kerja misalnya SOP, instruksi kerja, izin kerja yang dibuat ya, yang kita buat di tempat kerja kita, checklist misalnya, itu merupakan standar standar yang menjadi acuan. Nah, ketika itu menyimpang dari standar-standar yang sudah ada tadi, maka disebut dengan tidak aman. Ya, tidak amannya apakah tindakan ataupun kondisi. Ya. Kemudian kenapa perbuatan tidak aman dilakukan atau unsafe dilakukan? Nah, dari hasil penelitian dilakukan oleh Pak Hendrik tadi, dia menemukan beberapa faktor penyebab. Pertama, kurangnya pengetahuan pekerja tentang pekerjaannya. Yang kedua, kurang terampil atau kurang berpengalaman. Yang ketiga, tidak ada kemauan untuk mengikuti standar. Sudah ada pengetahuan, sudah ada keterampilan, tapi tidak mau menerapkannya atau tidak mau mematuhinya. Bisa juga karena faktor kelelahan. Orang yang lelah cenderung untuk tidak bekerja sesuai dengan standar. Karena sudah nggak fokus, sudah lelah. Pengen cepat selesai, atau dia sudah tidak fokus, ya. Maka ini bisa menyimpang dari standar kerja yang benar. Kemudian jenis pekerjaan yang tidak sesuai dengan kemampuan dan skill keahliannya. Ya pasti dong, kalau kita bukan backgroundnya listrik, jangan coba-coba melakukan perbaikan instalasi listrik atau instrumen listrik. Karena kita bukan orang listrik. Gangguan mental, orang gila mungkin ya. Ya jadi kalau ada gangguan mental pasti tidak bisa ikuti prosedur. Kemudian kesalahan dan sifat dan tingkah laku manusia. Ya, mungkin karena bawaan misalnya, nekat misalnya ya, atau kebiasaan-kebiasaan buruk yang dibawa ke dalam tempat kerja yang tidak sesuai dengan standar K3. Nah, ini adalah penyebab perilaku tidak aman atau tindakan tidak aman dilakukan. Nah, kemudian juga dari penelitian dilakukan oleh Pak Hendrik, dia mengeluarkan suatu teori yang disebut dengan teori domino. Teori kecelakaan disebut dengan teori domino. Ada tiga teori domino sebenarnya. Teori dominonya Pak Hendrik, teori dominonya Pak Frambert, dan teori dominonya Pak Markum, ada tiga. Tapi yang paling populer saat ini adalah teori dominonya Pak Frambert. Nanti saya bahas yang ini aja ya. Nanti lain waktu kita bisa bahas teori dominonya Pak Hendrik ya yang awal tadi. Kenapa disebut teori domino? Ya mungkin karena seperti batu domino ini ya. Mungkin Anda pernah main domino, ya bukan gaple ya, tapi ada batu yang didirikan ya. Dan juga kedua karena ada efek domino ya. Jadi disebut dengan teori domino karena ada efek dominonya. Jadi ketika salah satu batu ini jatuh, dia akan mendorong batu yang lain. Nah, urutannya adalah di sini kalau kita lihat urutan kecelakaan, ini urutan kejadian penyebab kecelakaan tadi. Ya, dari teori ini disebutkan bahwa kalau kita baca dari belakang ya, ujung dari suatu kecelakaan itu adalah kerugian. Ya, suatu kecelakaan itu kan berujung pada kerugian, baik itu kerugian pada manusia, kerugian pada aset, dan kerugian pada lingkungan. Ya, itu yang bisa kerugi kalau atau dampak dari kecelakaan. Nah, kenapa terjadi kerugian? Disebabkan oleh adanya insiden atau juga accident. Ya, insiden atau aksiden kejadian kontak dengan energi atau bahan atau zat. Ya, kenapa disebut demikian nanti kita bahas di lain waktu. Kemudian kenapa terjadi insiden? Karena ada penyebab langsung. Ya, penyebab langsung ini ada di sini ada perbuatan tidak aman dan kondisi tidak aman atau disebut juga dengan di buku disebut dengan immediate cause. Ya, penyebab yang secara langsung menyebabkan terjadinya kecelakaan tersebut. Ya. Kemudian kenapa terjadi perbuatan tidak aman dan kondisi tidak aman? Disebabkan oleh sebab yang lebih dasar lagi. Ya, sebab yang lebih dasar lagi itu adalah faktor perorangan atau faktor individu pekerja dan faktor sistem kerjanya. Kemudian kenapa sebab dasar ini terjadi? Ada penyebab yang paling dasar lagi, yaitu lemahnya kontrol atau lemahnya pengendalian dari top manajemen. Ya, nah ini urutan sebab-sebabnya. Nanti kita lihat satu-satu. Misalnya kerugian bisa pada manusia, peralatan, material, lingkungan. Manusia mungkin cedera ringan sampai fatality, peralatan rusak ringan sampai rusak berat, material juga demikian, rusak ringan sampai dengan rusak berat materialnya, lingkungan tercemar, ya.
Kemudian insiden, ya, kenapa yang menyebabkan kerugian karena terjadi insiden. Contohnya di sini apa? Tertabrak, terbentur, terpukul, jatuh dari tempat yang tinggi, jatuh tempat yang datar, tertusuk, terjepit, terpotong, hancur, terkontak dengan bahan kimia, listrik, radiasi, ya, atau overstress, terlalu berat, terlalu cepat, terlalu tinggi, ya, atau kegagalan mesin, dan juga masalah pencemaran. Ya. Kemudian kenapa terjadi? Karena ada dua penyebab tadi. Penyebab langsung yaitu perbuatan tidak aman dan kondisi tidak aman. Nah, ini di sini Anda bisa lihat contoh-contoh perbuatan tidak aman, misalnya mengoperasikan alat tanpa otorisasi, gagal memperingatkan, gagal mengamankan, kecepatan tidak layak. Semua contoh ini pasti menyimpang dari standar-standar yang ada. Ya, demikian juga kondisi tidak aman. Ya, pendung pembatas tidak layak, tidak standar. Tidak layak itu kan tidak standar. APD kurang atau tidak layak, tidak standar. Peralatan rusak, ruang kerja sempit, terbatas, sistem peringatan kurang, bahaya kebakaran, kebersihan kerapian kurang dan seterusnya. Ini adalah suatu yang tidak standar. Ya, ketika dia tidak sesuai dengan standar keselamatan, maka disebut dengan perbuatan tidak aman atau tindakan tidak aman dan kondisi tidak aman. Kemudian kenapa perbuatan tidak aman dan kondisi tidak aman itu terjadi? Karena berasal dari dua penyebab dasar, yaitu faktor pribadi, ya, faktor individu dari orang yang bersangkutan seperti kemampuan fisik atau fisiologinya nggak layak, tidak standar, mungkin dia punya cacat atau dia ada penyakit tertentu misalnya, ya, sehingga dia tidak cocok bekerja, misalnya memiliki buta warna misalnya, ya, pekerjaannya buta warna, kemudian disuruh bekerja dengan listrik, instrumen listrik yang kabelnya warna-warni, wah salah pasang nanti. Atau dia bekerja di laboratorium, dia buta warna, dia tidak bisa membedakan warna bahan-bahan atau zat-zat yang digunakan di laboratorium, berbahaya nanti. Ya, kemampuan mental tidak layak, ya, tadi mungkin ya, kelainan jiwa atau sebagainya, stres fisik atau fisiologi, kelelahan, stres mental, kurang pengetahuan, kurang keahlian, motivasi tidak layak, ini adalah menjadi penyebab dasar. Ya, dan ini semua bisa dicegah nggak bisa, bisa dikendalikan nggak bisa, ya bisa dicegah dan bisa dikendalikan. Dan faktor sistem kerja misalnya pengawasan atau kepemimpinan K3 yang kurang, sistem engineering yang tidak layak, pengadaan tidak layak, peralatan yang kurang, maintenance yang kurang, standar kerja yang kurang, ya, atau instruksi-instruksi yang tidak jelas kurang sehingga salah pakai, salah menggunakan dan seterusnya. Ya, ini bisa menyebabkan terjadi kecelakaan. Menyebabkan apa tadi? Tindakan tidak aman dan kondisi tidak aman sehingga timbul kecelakaan. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Ini ya disebabkan oleh penyebab yang paling dasar yaitu lemahnya kontrol atau pengendalian. Kontrol itu kan pengendalian ya, dalam bahasa Indonesianya pengendalian. Kontrol kan bahasa Inggris. Lemahnya pengendalian dari top manajemen, dari manajemen ya. Dari manajemen misalnya program tidak sesuai, standar yang ditetapkan tidak sesuai, kepatuhan terhadap standar tidak ada, dan seterusnya. Yang ini keputusannya ada di level manajemen. Makanya di dalam sistem manajemen K3, baik itu ISO 45001 dan SMK 3 PP 50 tahun 2012 yang mengatur tentang sistem manajemen K3, elemen pertamanya apa? Komitmen dari manajemen, kebijakan, komitmen. Ya, jadi K3 itu memang harus dimulai dari top manajemen. Mulai dengan komitmen yang kuat dari manajemen untuk menerapkan program yang sesuai dengan apa? Melakukan kajian risiko yang tepat. Ya, sehingga program-programnya sesuai dengan apa namanya? Dengan yang dibutuhkan di lapangan. Karena kan K3 itu mengendalikan potensi bahaya. Jadi kalau program K3, semua program K3 adalah program pengendalian terhadap bahaya dan risiko. Ketika program pengendalian bahaya dan risikonya tidak sesuai dengan potensi bahayanya, bahayanya tidak terkendalikan. Akibatnya apa? Terjadi kecelakaan. Ya, dan standar yang diterapkan tidak sesuai karena tidak ada kajian risiko dan seterusnya, tidak ada SDM yang mampu melakukan kajian risiko dengan baik, sehingga apa program yang dibuat juga tidak akan tepat. Ya, nah, ya itulah kira-kira HSP Friends ya yang bisa saya sharing untuk sharing knowledge safety kali ini ya tentang konsep dasar K3, mudah-mudahan bermanfaat, dan nanti di lain waktu akan kita sambung dengan topik-topik yang lain ya. Kalau Anda membutuhkan training yang lebih jauh tentang K3, Anda bisa menghubungi HSP Academy. Banyak modul dan banyak topik-topik yang ada yang menarik ya, yang Anda mungkin Anda butuhkan di tempat kerja di HSP Academy, baik itu sertifikasi Kemenaker maupun sertifikasi BNSP. Anda bisa dapatkan di HSP Academy, dan HSP Academy punya fasilitas yang lengkap untuk pelaksanaan training. Demikian, sampai jumpa di sesi berikutnya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.